Bayangkan bangun pagi, membuka ponsel, dan diserbu oleh notifikasi, berita buruk, komentar negatif, deadline pekerjaan. Dunia modern seperti tak pernah diam. Semua berlomba-lomba untuk menarik perhatian kita. Kita ditarik ke berbagai arah, terus-menerus. Diminta untuk bereaksi. Dalam situasi seperti inilah, stoikisme filsafat kuno dari Yunani dan Romawi menawarkan sebuah jalan ketenangan diri. Bab 1. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat hidup yang muncul di Yunani kuno dan berkembang di Roma. 3 tokoh utamanya adalah Zeno dari Citium, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Inti ajarannya adalah, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Stoikisme bukan sekadar konsep intelektual. Ini adalah latihan harian, bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang mengelolanya. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi kuat. Dalam dunia yang terus berubah, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap kokoh seperti batu karang di tengah badai. Bab 2. Mengapa ketenangan diri penting? Ketenangan bukan berarti pasif. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Orang yang tenang tidak mudah dikendalikan oleh emosi. Mereka bisa membuat keputusan dengan jernih. Mereka tidak terburu-buru membalas komentar negatif. Mereka tidak panik saat menghadapi krisis. Kita hidup di zaman distraksi. Ketika perhatian menjadi mata uang, ketenangan adalah bentuk perlawanan. Kita sedang dibombardir oleh informasi, tapi ketenangan membuat kita bisa memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Bab 3. Prinsip utama stoikisme. Pertama, dikotomi kendali. Epictetus berkata, ada hal-hal yang berada di bawah kendalimu, dan ada hal-hal yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, ekonomi, atau opini orang lain, tapi kita bisa mengendalikan sikap, respon, dan tindakan. Kedua, hidup sekarang. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan sia-siakan hidupmu dalam kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan masa lalu. Ketenangan datang ketika kita hadir sepenuhnya di saat ini. Terakhir, amor fati. Cintailah takdirmu, segala yang terjadi adalah bagian dari alam semesta. Bahkan penderitaan, kegagalan, atau kehilangan. Kita tidak hanya menerima nasib, tapi mencintainya. Karena dari situlah kita tumbuh. Bab 4. Latihan stoik untuk ketenangan. Pertama, jurnal pagi dan malam. Tuliskan apa yang bisa kamu kendalikan hari ini. Renungkan responmu terhadap kejadian kemarin. Kedua, premeditatio malorum. Bayangkan hal buruk yang bisa terjadi hari ini. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi agar kita siap secara mental. Ini membangun daya tahan batin. Ketiga, mengamati diri sendiri. Saat emosi muncul marah, takut, kecewa, jangan langsung bereaksi. Amati, tanya, apakah ini di bawah kendaliku? Terakhir, hening dan jeda. Praktikkan, diam, ambil jeda sebelum menjawab. Dalam diam, kita mendapatkan kendali. Bab 5. Tantangan zaman sekarang. Stoikisme tidak lahir di era media sosial, tapi prinsipnya tetap relevan. Bahkan, mungkin lebih penting dari sebelumnya. Media sosial membuat kita terus membandingkan diri. Algoritma memancing emosi. Namun seorang stoik sejati tahu nilaimu tidak ditentukan oleh jumlah like atau komentar, tapi oleh karakter, niat, dan keteguhan hatimu. Kita juga hidup di tengah ketidakpastian. Pandemi, krisis ekonomi, konflik global. Stoikisme tidak menawarkan ilusi kontrol. Ia menawarkan ketenangan dalam ketidakpastian. Ia berkata, lakukan yang bisa kamu lakukan, lalu lepaskan.
Bab 6. Ketenangan adalah jalan panjang. Ketenangan bukan tujuan yang dicapai sekali lalu selesai. Ia adalah latihan harian. Seperti otot, ia perlu dilatih. Kadang kita gagal, kita marah, cemas, stres. Tapi stoikisme tidak menuntut kesempurnaan. Ia mengajak kita untuk terus kembali pada pusat. Kembali pada apa yang bisa kita kendalikan. Bab 7. Menjadi teladan. Diam-diam. Orang yang benar-benar tenang tidak butuh pengakuan. Ia tidak memamerkan kebijaksanaannya. Tapi ia menjadi teladan. Ia menjadi tempat yang tenang di tengah kegaduhan. Dalam keluarga, di tempat kerja, di media sosial. Marcus Aurelius menulis, "Jadilah seperti batu karang yang tetap kokoh meski ombak menerpanya." Bab 8. Dunia boleh bising, hatimu tidak. Dunia tidak akan pernah berhenti berisik, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut ribut. Kamu bisa menjadi pusat ketenangan dalam badai. Itulah kekuatan sejati. Itulah stoikisme. Kamu tidak harus menjadi filsuf, tidak harus jadi sempurna. Kamu hanya perlu mulai. Mulai dari menarik napas, mulai dari menahan komentar, mulai dari tidak bereaksi, mulai dari satu momen kesadaran, dan dalam momen itu, kamu akan menemukan ketenangan bukan hal yang pasif. Ia adalah bentuk kebebasan sejati. Karena di dunia yang sibuk bereaksi, yang bisa tenang adalah raja sejati. Bab 9. Stoikisme dan hubungan sosial. Seringkali kita merasa terganggu bukan karena situasi, tapi karena orang lain, kritik, pengkhianatan, sikap kasar. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan persepsinya. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi kita bisa memilih untuk tidak terseret dalam reaksinya. Marcus Aurelius berkata, "Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang egois, bodoh, dan tidak adil. Tapi mereka tetap saudaramu dalam semesta." Ketenangan dalam hubungan berarti tidak mudah tersulut. Memaafkan bukan karena mereka benar, tapi karena kita ingin bebas. Bebas dari dendam, bebas dari reaksi. Dan dalam kebebasan itu, kita menemukan kedamaian. Bab 10. Membangun rutinitas stoik harian. Kebijaksanaan bukan datang dari teori, tapi dari latihan harian. Untuk membawa stoikisme ke dalam hidup, bangunlah rutinitas yang mendukung ketenangan. Pagi, bangun lebih awal. Jeda 5 menit untuk berpikir, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Bacalah kutipan stoik. Siang, saat gangguan datang, ulangi dalam hati. Apakah ini pantas membuatku kehilangan ketenangan? Malam, renungkan, apa yang terjadi? Bagaimana aku bereaksi? Apa yang bisa diperbaiki? Dengan rutinitas kecil tapi konsisten. Stoikisme bukan lagi teori. Ia menjadi karakter. Dan dari karakter itulah ketenangan sejati tumbuh. Itulah stoikisme tentang ketenang batin dari filsafat kuno yang tetap relevan di tengah kesibukan kehidupan modern. Jika kamu ingin hidup lebih tenang, fokus, dan kuat menghadapi ujian hidup, mungkin saatnya kamu mulai berpikir seperti stoik. Like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya tentang ketenangan batin dan kekuatan pikiran. Sampai jumpa, dan tetap tenang dalam badai.